Saudara, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, sekalipun mungkin hari ini kita dalam keadaan yang tidak baik, sekalipun mungkin kita dalam keadaan yang tidak sehat sekalipun, tapi kita percaya Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Oke, saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya percaya seperti tema tahun ini yang kita miliki, saudara, My Home to Love and Build. Bicara tentang bagaimana kita mengasihi dan membangun rumah Tuhan, dan setiap kita yang tinggal di dalamnya pasti kita juga mengalami bagaimana kita dikasih dan dibangun. Saudara, bukan house tapi home, bukan sekedar bangunan rumah, tapi saudara ini bicara tentang keberadaan suasana, atmosfer, lingkungan, kasih, hubungan sebagai sebuah kediaman Tuhan sendiri. Saudara, tadi lewat ayat yang kita baru baca, kita menemukan ada sebuah ayat yang berkata bahwa Tuhan memerintahkan berkat bahkan kehidupan untuk selama-lamanya kemana, saudara? Dikatakan di tengah saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan when God's people live together in unity. Ketika umat Tuhan hidup bersama-sama dalam kesatuan. Saudara, saya percaya bahwa bicara tentang unity atau kesatuan atau kerukunan adalah tempat di mana Tuhan bisa bekerjakan hal-hal yang luar biasa. Tempat di mana berkat bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara jasmani, tapi bicara tentang kehidupan. Dan kehidupan itu bicara tentang pemulihan, bicara tentang kesembuhan, bicara tentang rekonsiliasi, bicara tentang keselamatan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Tuhan mau taruh itu dan Tuhan mau alirkan itu bukan kepada individu-individu saja, tapi terlebih Tuhan rindu melihat ada satu komunitas, gereja Tuhan, rumah Tuhan, di mana di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita ada di sebuah kondisi di mana banyak orang, saudara, terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya sendiri. Segala sesuatu yang sifatnya individu. Bahkan saudara, di tengah-tengah sosial media dan digital media yang sudah begitu luar biasa, setiap orang bisa berhubungan dengan orang lain, tidak perlu menjadi dirinya sendiri. Karena saudara, hubungan yang dibangun tidak mesti sebuah hubungan yang real, yang langsung berhadapan muka dengan muka. Sehingga ketika orang mendengar tentang kata komunitas, kelompok bersama-sama, rumah Tuhan bertumbuh, tinggal bersama-sama dengan saudara seiman dalam kerukunan, ini menjadi sesuatu yang buat banyak orang, saudara, apakah itu masih relevan hari ini? Apakah Komsel masih menjadi jawaban hari ini? Apakah komunitas orang percaya masih menjadi sesuatu yang memberikan hal-hal yang besar hari ini? Saudara, waktu saya lahir baru belasan tahun yang lalu, saya sungguh mengalami bagaimana lewat komunitas Tuhan memberikan pemulihan, berkat dan yang lain sebagainya. Saudara, di dalam hidup saya lewat komunitas. Saya percaya Yesus, memberi hidup untuk menyerahkan diri untuk percaya Yesus di tengah-tengah komunitas. KKR baik, ibadah baik, semuanya baik. Tapi saudara, saya mau berkata kepada kita semua bahwa komunitas yang saudara miliki hari ini adalah tempat di mana Tuhan bisa melakukan hal-hal yang saudara dan saya bahkan gak pernah bisa bayangkan. Melebihi dari apa yang bisa kita lihat, melebihi apa yang kita pernah dengar, melebihi yang mungkin kita bisa pikirkan di dalam hati kita. Sejak saya lahir baru di tengah-tengah Komsel, saudara, segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan, saya alami di sana. Saya mengalami pertama kali bagaimana Tuhan memulihkan saya di sana. Saya mulai belajar mengampuni papa saya, mengampuni orang tua saya, mengampuni orang-orang menyakiti saya. Saya didoakan supaya saya bisa mulai sembuh di tengah-tengah Komsel. Karena saya dulu juga termasuk orang dari daerah, saudara, di Jawa Barat yang di mana papa saya kebetulan mempercayai kepercayaan kejawen atau orang Jawa sehingga saya ikut juga. Saya juga dilayani pelepasan juga di Komsel. Saya dilayani supaya saya benar-benar memutuskan hubungan dengan semua kuasa yang pernah saya alami juga di Komsel. Saya suatu ketika di tengah-tengah Komsel saya bertanya kenapa teman-teman ini berdoa menyembah begitu intim terus mulai memunculkan
berdoa dalam bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Saya pikir gimana cara belajarnya gitu kan, kalau ada textbooknya saya mau coba belajar gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa. Ternyata itu bicara tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Teman saya bilang, kamu nanti waktu komsel minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya bertobat kalau selama ini saya nggak percaya. Dan saya minta Tuhan, saya haus, saya minta supaya Tuhan saya dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu. Sehingga saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan saudara puji Tuhan di tengah-tengah komsel juga, Tuhan melawat saya sehingga waktu itu saya mulai dipenuhi oleh kuasa roh dan saya bisa berbahasa roh atau berbicara dalam bahasa roh. Dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan itu semua terjadi di tengah-tengah komsel. Dan hanya satu yang waktu itu saya nggak di komsel ya, dibaptis airnya aja bukan di komsel. Tapi saya percaya bahkan hari ini saudara saya melihat kalau saudara bulan lalu, maksud saya minggu lalu saudara ada di ibadah, saudara melihat ada sebuah video kesaksian yang dimunculkan bagaimana Pak Yunfi dan Ibu Cencen salah satu PKS di tengah-tengah kita. Saudara mereka boleh melihat keluarganya dipulihkan. Dan saya mendapat kehormatan untuk melayani keluarga mereka sehingga kakak yang paling besar, mama dan adik paling kecil mereka bukan hanya percaya Yesus tapi mereka mendeklarasikan iman dan mereka dibaptis. Gak usah tunggu Champions Gathering berikutnya saudara. Kalau saudara hari ini ada orang yang selamat percaya Yesus, mereka hidup di dalam jalan Tuhan dan mereka mau dibaptis, kita bisa baptis mereka kapanpun. Ya, saudara bahkan di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca sida-sida itu dibaptis oleh Filipus itu di tengah perjalanan. Karena perintah Tuhan jelas, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara dalam perjalanan iman saya melihat bahwa komsel memang masih relevan. Akan tetapi memang saudara di tengah-tengah kesatuan, di tengah-tengah kerukunan saudara belum tentu ada yang namanya kesepakatan. Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 20 berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara sebagai orang percaya ketika 2-3 orang kita semua di tempat ini, kita ada di tengah-tengah komsel, kita menyembah Tuhan, kita belajar bertumbuh bersama-sama. Dan kita membangun kesepakatan, maka saudara disitulah Tuhan bisa mengerjakan apa yang menjadi doa kita. Kalau hari ini saudara di tengah-tengah komsel, saudara menemukan ada orang yang sakit, bersepakatlah gitu. Kita diajar supaya kita bisa datang kepada Tuhan, bukan cari orang sakti gitu. Maksudnya minta pemimpin harus hadir, minta penatua harus hadir. Saudara dan saya adalah orang percaya. Dan di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya kita punya Roh Kudus yang sama. Kalau saudara mengusir setan dalam nama Yesus pasti setannya pergi. Kalau saudara usir dalam nama Bambang belum tentu pergi. Mungkin malah datang lebih banyak. Tapi kalau saudara usir dalam nama Yesus, siapapun yang menggunakan kuasa ini kalau dia percaya kepada Yesus, maka kuasa yang sama akan terjadi. Karena itulah makanya saudara kuasa kesepakatan ini Tuhan berikan satu penekanan luar biasa, apapun katanya yang kamu minta, Bapa akan mengabulkannya. Kenapa saudara? Karena dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Karena kalau saudara dan saya, kita 2-3 orang kumpulnya di dalam nama Yesus. Artinya kita orang percaya, kita orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia punya hal-hal yang luar biasa yang mau dikerjakan. Maka waktu kita sepakat tentang itu, kita akan melihat kesembuhan bisa terjadi. Kita akan melihat terobosan bisa terjadi. Kita akan melihat pemulihan bisa terjadi. Kita melihat rekonsiliasi bisa terjadi. Bahkan keselamatan bisa datang di tengah-tengah kesepakatan. Saudara yang sudah menikah suami istri. Banyak orang berdoa lalu merasa kenapa doa saya tidak dijawab. Sederhana. Karena jangan-jangan saudara sebagai suami istri saudara tidak berdoa dan sepakat. Bagaimana mungkin saudara selesai ibadah ini. Saudara pergi dengan teman-teman komsel. Saudara mau makan di mana aja perlu sepakat kan? Yang satu bilang MGM, yang satu bilang MGM bosen. Yang satu bilang warung Sunda, yang satu bilang gak enak. Yang satu bilang Sushinobu, yang satu bilang mahal. Gak ketemu-ketemu. Tapi waktu saudara sepakat bersama-sama kemudian saudara pergi. Barulah saudara akan sampai ke tujuan yang sama. Nah bagaimana mungkin saudara ketika kita berdoa, kita gak sepakat lalu istilah kasarnya ngomong gini. Kalau kita sebagai satu komunitas kita berdoa, Tuhan firman-Mu berkata, tuaian banyak dan sudah menguning. Minta pekerja. Kami sepakat sebagai komunitas-Mu. Kami berdoa Tuhan kirimkan mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan pasti jawab. Jadi kalau saudara komsel gak multi-multi, sebenarnya bukan masalah
apa-apa saudara, tapi kita perlu bersepakat membangun kesepakatan ini sama-sama. Ada nggak kerukunan di tengah-tengah komunitas? Ada nggak saudara keyakinan yang disepakati bersama-sama bahwa Tuhan bisa bekerja dengan hal-hal yang luar biasa ini? Nah saudara, kalau kita ada di tengah-tengah komsel, saya percaya bahwa seperti sebuah keluarga seringkali pasti ada tantangan, pasti ada perbedaan. Tapi waktu kita bersama-sama berdoa di dalam satu nama yang sama, dalam nama Yesus, kita percaya Roh Kudus yang sama ada dalam diri saudara, Roh Kudus yang sama dalam diri saya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan roh yang sama ini bisa menyatukan kita sehingga, kata firman Tuhan, apapun yang kamu minta di dalam namaku, pasti terjadi. So kalau hari ini saudara di tengah-tengah komsel ada yang lagi galau gitu, ya saudara sepakat berdoa. Ada yang lagi punya masalah dalam hal kesembuhan, saudara sepakat berdoa. Bukan berarti kita gak perlu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal secara fisik, tapi kita percaya saudara dalam kuasa kesepakatan ada mujizat yang luar biasa. Saudara, semakin hari ketika saya hidup di dalam mengikuti panggilan Tuhan dan sepakat dengan istri saya percaya ada kuasa yang Tuhan hadirkan. Waktu saya memutuskan untuk menjadi full time pastor, menjadi seorang hamba Tuhan, saya gak berani melangkah sampai istri saya berkata, oke. Bukan semata-mata karena saya termasuk golongan isti, ikatan suami takut istri, bukan. Tapi karena saudara kita percaya bahwa di dalam pernikahan harus ada kuasa kesepakatan. Saudara memulai sebuah bisnis, istrimu sudah berkata, aku feelingnya gak enak nih sayang. Saudara ngotot gitu. Saudara harus percaya istrimu tuh Tuhan kasih kepekaan untuk jadi radar. Dan seringkali dia bisa punya, kalau bahasa orang dunia, indera keenam untuk bisa sense nih. Orang ini tampangnya baik-baik gitu. Malaikat, tapi ini kayaknya ada yang something wrong dengan orang ini. Dan saudara perlu percaya dan sepakat. Maka Tuhan bisa mengerjakan hal luar biasa. Makanya saudara hari ini saya mau kembali lagi berkata bahwa komsel masih jadi sesuatu yang relevan sampai hari ini. Dan bahkan saya melihat saudara bahkan ada beberapa komsel. Kita bersyukur saudara di ibadah satu kita melihat ada komsel. Khususnya komsel Pak Yunfi sekarang lagi bertambah-tambah. Ada orang-orang yang didatangkan untuk percaya kepada Yesus dan keluarga dipulihkan. Ada komsel di ibadah dua ini saudara. Kita punya satu pengawas area baru dan 2 orang PKS baru. Maksud saya 2 pasang. Komsel yang ada di Permata Buana menyusul sudah memultiplikasi. Ada Henley dan Evelyn yang sekarang menjadi pengawas area. Ada PKS yang menyerahkan diri untuk menjadi orang-orang yang mau menggembalakan jemaat. Bukan terpaksa ya puji Tuhan. Kita bukan lagi ada di era penjorokan, pemaksaan. Tapi mereka dapetin dari Tuhan dan mereka mengambil tanggung jawab dan berkata, ya Tuhan aku mau. Ya, kebetulan orang-orangnya ada di sini nih. Ya. Ada Mitro dan ada Ahong di sini. Kemudian ada Stephen dan Maureen, tadi Maureen main keyboard dan mereka memutuskan untuk juga menjadi gembala dari komsel. Dan bahkan juga Nico yang selama ini mendampingi Alyang sebagai pengawas area, dia juga memberi diri untuk jadi PKS. Sehingga hari ini saudara komsel bermultiplikasi jadi 2 komsel, bahkan kita punya 3 PKS baru dan 1 pengawas area baru. Dan saya percaya ini adalah kuasa Tuhan. Dan saya gak tahu kenapa saudara gak tepuk tangan. Dan saudara saya percaya sekali bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja hari ini. Mungkin saking saudara bingung gitu ya. Masih ada ya orang yang mau menyerahkan diri buat Tuhan. Masih banyak. Komsel beneran multi ya, beneran. Karena lewat komunitas saudara kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan terus dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah yang kedua saudara, Yesus mengajar bukan hanya sampai di situ. Tapi Tuhan mengajar lebih jauh lagi. Waktu Yesus memulai pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Dia tidak sekedar membangun sebuah komunitas, tapi dia membangun komunitas yang isinya para murid. Di mana Yesus sendiri secara pribadi memuridkan mereka. Di akhir pelayanannya di dunia, Yesus juga mengucapkan kalimat yang ada kaitan dengan murid. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dia memberi perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Di awal dia memulai pelayanannya dengan memanggil murid-murid yang pertama. Di akhir dia mendorong orang percaya untuk memuridkan. Ajarkan mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu sebabnya saudara kata murid atau pemuritan atau dimuridkan menjadi sangat krusial karena memang Yesus sendiri hidup di dalamnya. Dan bukankah saudara dan saya yang ada di tempat ini kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak langsung percaya sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, menyampaikan firman Tuhan sehingga saudara dan saya hari ini boleh percaya kepada Tuhan. Dan itu anugerah Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun. Jadi kalau formula yang Tuhan pakai selama
2000 tahun lebih ini sampai hari ini terus terjadi, maka kita percaya bahwa sampai kapanpun, bahkan setelah kita pergi pulang ke rumah Bapa sekalipun, kuasa kebenaran firman dalam pemuritan, dalam menggembalakan jemaat ini, Tuhan akan terus kerjakan. Karena Tuhan memberi sebuah janji, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara dan saya akan berlalu, tapi penyertaan Tuhan atas orang-orang percaya tidak akan pernah berakhir. Dan saudara, kita bicara tentang pemuritan, Yesus memberikan sebuah gambaran begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, whoever wants to be my disciple. Siapapun yang mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi Yesus, saya percaya saudara, bukan hanya menginginkan gerejanya bertumbuh menjadi kumpulan orang percaya. Yang setelah percaya Yesus kemudian antri, tunggu kapan dipanggil Tuhan pulang. Waktu saudara dan saya percaya Yesus, seketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan, suatu hari kita meninggal, kita masuk surga. Itu jelas. Itu janji Tuhan. Tapi saudara, saya percaya Tuhan bukan mau kita cuman begitu terima Yesus kemudian kita masuk ke dalam antrian, kita tunggu kapan dipanggil. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang yakin bahwa saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Coba angkat tangan. Nah, saudaralah orang-orang yang akan masuk surga. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga sekarang? Saudara, banyak orang bilang, saya pengen cepetan. Biasanya yang pengen cepat-cepat cuma dua kemungkinan. Pertama, begitu mencintai Yesus, tapi kemungkinannya kecil. Kemudian yang kedua, memang udah terlalu stres dengan dunia ini. Dan berharap cepat pulang dan ketemu Tuhan. Tapi saya percaya saudara, kalau Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia ini, entah di pekerjaan, entah di keluarga, entah di lingkungan, entah dalam komunitas kita, Tuhan punya maksudnya sendiri. Dan itu bukan sekedar untuk antri gitu, dalam sebuah antrian tinggal tunggu kapan dipanggil, Bambang, yes gitu. Maksudnya pulang ke rumah Bapa. Tapi selama kita dalam kehidupan ini, Tuhan katakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadilah saksi, pergi, jadikan murid, baptis, ajar mereka untuk melakukan pemuritan, komunitas. Kita membangun sebuah komunitas sehingga firman Tuhan dalam Yesaya dikatakan akan tiba pada hari terakhir, rumah Tuhan di atas gunung menjulang tinggi, jadi yang paling tinggi di antara semuanya. Dan orang berduyun-duyun datang dan mencari jalan-jalan Tuhan, mencari pengajaran, mencari kebenaran karena dunia ini membutuhkan itu. Dan saudara, itu semua akan terjadi kalau saudara dan saya kita hidup dan bekerja bersama-sama sebagai komunitas, kita hidup di dalam covering pemuritan dan kita juga memuridkan sehingga ada banyak mujizat Tuhan yang bisa terjadi. Saya selalu bilang saudara, hari ini eranya Superman sudah selesai. Sebentar lagi Justice League datang. Era Iron Man sudah selesai. Avengers datang. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada lagi pahlawan atau superhero yang digambarkan mampu sendiri. Itu sebabnya saudara, saya percaya di dalam kekristenan tidak ada satu orang pun yang bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa menjadi orang yang terus mengalami hal luar biasa kalau dia hanya sendiri. Semua orang yang pada akhirnya sendiri, hidup bersama-sama dengan dirinya sendiri saja, bahkan gak ada lagi orang yang bisa menyentuh hidupnya. Saudara, maka disitulah serangan yang besar, disitulah kejatuhan yang paling besar bisa terjadi. Itu sebabnya saya sendiri secara pribadi saudara, walaupun saya menggembalakan jemaat, saya tetap harus berkomsel. Saya punya tempat di mana saya bisa menyebut itu rumah. Saya bisa menyebut tempat itu bahwa saya tinggal di komsel ini. Dan ada PKS-nya dan saya bersyukur buat itu. Karena saya percaya setiap kita tidak ada yang bisa sendirian. Hanya Sunggokong yang bisa sendirian dan dia lahir dari batu. Selama saudara dan saya lahir dari kandungan ibu kita, kita percaya bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam komunitas dan hidup di dalam pemuritan. Saudara, 13 tahun kurang lebih yang lalu waktu saya pertama kali percaya Tuhan, saya dulunya saudara gak terlalu percaya Yesus gitu. Saya cuma mempercayai bahwa Yesus itu salah satu nabi, orang suci gitu ya. Setiap kepercayaan, setiap agama ada orang sucinya. Dan kebetulan kalau di gereja itu ada namanya Yesus. Ya buat saya Yesus ya sudah lah, Yesus ya Yesus gitu. Gak ada sesuatu yang spesial banget. Dan saudara, waktu saya akhirnya percaya Yesus, saya berkomsel, kemudian bergereja. Tahun 2005 saya tertanam di gereja lokal. Waktu itu di ibadahnya jam 12 siang di Greenfield Maisonet. Itu pertama kali saya tertanam di sebuah gereja lokal, saudara. Saya berpikir gini, sama seperti kebanyakan orang. Waktu kita percaya kepada Yesus, kerinduan kita terbesar adalah karena kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami kelepasan, kita rindu.
orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, orang tua, suami, istri, anak, mertua, menantu, adik, kakak, sahabat, orang-orang terdekat kita supaya mereka juga bisa ngalamin ini. Nah tapi saudara, disinilah tantangan saya bahwa ketika saya melihat kepada orang tua saya, khususnya kepada papa saya yang dari sejak awal sudah pesan. Kalau kamu nanti suatu hari makin besar jangan jadi orang battle. Maksudnya jangan jadi orang Kristen karismatik gitu. Ya, saya tidak pernah melanggar itu sebenarnya karena saya orang Abalov. Nah tapi maksud saya apa yang saya mau katakan adalah just kidding ya. Maksud saya, tapi maksud papa saya jangan jadi orang Kristen karismatik gitu. Tapi akhirnya saudara karena anugerah Tuhan saya percaya kepada Yesus dan dari yang papa saya juga nggak ngerti, nggak bisa paham dan bahkan mempertanyakan, tapi kemudian saya jelaskan, tapi juga papa saya belum bisa mengerti. Akhirnya sudah, hidup ini saya jalani waktu saya menikah dengan istri saya di pemberkatan nikah, ada foto-foto ditampilkan, saya sedang membaptis, saya sedang berkhotbah. Ya di situ papa saya juga tahu akhirnya bahwa saya sudah melayani Tuhan. Dan bahkan saudara ketika tahun ini saya juga menyerahkan hidup untuk maksudnya menjawab panggilan Tuhan, saya bilang sama papa saya resign dari kantor saya, dari apa yang saya miliki dan saya memilih untuk terlibat lebih banyak dalam pelayanan. Papa saya pun mengikuti semua. Di ibadah pertama saya ingat sekali tahun 2005 itu saudara, ketika saya datang ke ibadah, yang khotbah itu waktu itu hamba Tuhan yang namanya Bapak Harun Yusuf. Pak Harun Yusuf adalah seorang hamba Tuhan yang cerita dulunya adalah seorang yang paranormal, orang yang banyak punya murid, orang kalau bahasa dunia itu orang pinter gitu. Tapi Tuhan menjamah hidupnya, dia bertobat, bahkan belakangan papanya yang adalah juga salah satu guru yang punya banyak murid di berbagai negara, bertobat juga. Usia kalau saya nggak salah 70 atau 80 tahun dan di akhir hidupnya papanya Bapak Harun Yusuf ini kemudian menjadi kesaksian dan memenangkan banyak orang buat nama Tuhan. Jadi saudara waktu saya datang ibadah saya pikir kalau gurunya aja Tuhan bisa lawat. Mestinya yang di rumah, maksud saya papa saya yang baru pengikut mestinya bisa Tuhan menangkan. Tapi sayangnya kan dalam perjalanan kita kan kadang-kadang iya apa enggak ya. Mungkin jenis yang seperti ini perlu doa dan puasa gitu. So waktu saya terus menjalani kehidupan ini saya pikir saya tidak pernah memaksa orang tua saya untuk, memaksa papa saya untuk berpindah agama atau apapun namanya. Yang saya lakukan, saudara saya ingat banget waktu itu statement yang diberikan adalah gini. Yang terpenting bukan soal apa-apa tapi bicara tentang bagaimana kehidupanmu. Karena hidupmu ini dilihat banyak orang, firman Tuhan berkata engkau ini seperti surat yang terbuka yang orang lihat. Karena saya percaya yang orang tidak mau terima bukan Yesusnya. Semua mau Yesus. Pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang mati di kayu salib. Tapi banyak orang susah menerima orang Kristennya, orang percayanya. Jadi saudara saya percaya bahwa Tuhan mau kita jadi terang, jadi garam, jadi orang yang memberi dampak. Karena Tuhan tahu manusia melihat apa yang kelihatan. Nah saudara itu sebabnya selama 13 tahun saya bergumul, saya berdoa. Dan setelah saya menikah juga bersama dengan istri saya kami berusaha melakukan apa yang kami bisa. Supaya kami bisa jadi teladan buat orang-orang yang kami kasih. Puji Tuhan, Tuhan janji. Kalau satu orang diselamatkan maka seisi rumahnya juga diselamatkan. Ada amin. Saudara tegang sekali kayaknya. Dan tahun 2010, puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami yang pertama. Ya, sejak waktu kami tinggal, setelah anak pertama kami lahir, kami tinggal di daerah Palem. Hampir setiap hari saudara salah satu jemaat, kebetulan dia juga orang tua dari salah satu jemaat kami, datang saudara membesuk dan ngobrol sama mama mertua saya. Dan hampir setiap hari, sampai akhirnya mungkin juga karena gak enak hati ya, akhirnya dia ikutlah waktu diajak ke Champions Gathering. Dan waktu ikut Champions Gathering akhirnya mama mertua saya akhirnya percaya Yesus. Waktu pulang saya aja kaget gitu. Karena istri saya bilang mama percaya Yesus, saya bilang beneran gitu. Dan akhirnya malam itu untuk menegaskan lagi kami layani, kami doakan dan benar dia terima Yesus dan beberapa waktu kemudian dia dibaptis dan sampai hari ini dia tidak meninggalkan imannya. Dan puji Tuhan waktu saya khotbah hari ini mama juga hadir hari ini. Ya. Ya, coba diangkat tangannya supaya kelihatan mama. Nah, itu dia, ya. Jadi ini orang pertama yang Tuhan berikan sebagai janji. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika Koko istri saya, kokonya Jenny yang nomor 2 ketika mereka menikah, puji Tuhan mereka juga menikah di dalam Tuhan. Mereka diberkati secara Kristen dan paling tidak mereka sudah percaya kepada Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita juga kepada saudara bahwa ketika saya melayani sahabat orang sakit gereja di Singapura, saya minta kakak perempuan saya, cici saya untuk bisa datang. Saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan
hal yang luar biasa dalam hidupnya. Lewat komunitasnya di gereja Katolik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dan saya bertanya-tanya apakah memang sungguh dia percaya kepada Yesus. Karena hidupnya berubah total. Dia yang tadinya lebih free thinker, saudara tahu kalau free thinker itu bicara pokoknya bebas aja. Pokoknya yang penting maksudnya saya hidup benar lah yang penting gitu. Dan saudara ketika saya melayani di Singapura, saya berdoa, saya tanya siapa yang mau percaya kepada Yesus, taruh tangan di dada, kakak perempuan saya taruh tangan di dada, didoakan dan dia percaya kepada Yesus, dia dilawat Tuhan, saya percaya imannya sungguh. Dan saya bisa melihat bagaimana terus dia diubahkan. Nah sampai di situ saudara kami percaya bahwa Tuhan bisa terus selamatkan. Kenapa? Karena seringkali waktu kita ada dalam pelayanan, kita melayani banyak orang, kita melihat, oh ini diselamatkan, keluarga diselamatkan, kita yang bahkan bantuin gitu. Di minggu lalu kalau saudara perhatikan, waktu ada video kesaksian, saya diberi anugerah untuk bisa mendoakan mama dari Pak Yunfi yang umurnya sudah 82 tahun, bonusnya banyak banget itu. Dan dia percaya Yesus, bahkan dia juga bisa dibaptis hari itu, kemudian kakak yang paling besar, adik yang paling kecil, sehingga 7 kakak beradik sudah kenal Tuhan, mama sudah kenal Tuhan, tinggal papa. Tapi saudara sering kali gini loh, kita tanya Tuhan kapan giliran saya? Nah saudara, inilah kuasa komunitas. Sebagai seorang anak, seringkali sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, belum tentu kita bisa dengan lebih mudah bicara sama keluarga kita. Sebabnya Pak Yunfi mengajak saya untuk bisa melayani. Inilah komunitas, karena kita gak bisa semuanya sendiri. Satu persatu saudara kami melayani sehingga tiba waktunya Tuhan, saya dapat anugerah untuk menuai. Nah begitu juga dengan saudara dan saya hari ini, kalau kita ada di dalam komunitas, kita percaya ada hal-hal yang besar, yang lebih daripada apa yang kita mampu lakukan kalau kita sendiri. Tuhan bisa hadirkan. Kalau 82 tahun terima Yesus, artinya kalau saudara hari ini punya orang tua atau punya sahabat atau punya apapun yang usianya masih di bawah itu, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin aja pelan banget. Saudara percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan pernah berhenti berharap dan berdoa. Tapi yang kedua saudara yang saya mau juga garis bawahi adalah, mari jadi teladan sebagai orang percaya. Karena tanpa kita sadari semua orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang terdekat kita, itu sedang melihat dan memperhatikan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Mereka punya sebuah pengharapan yang cukup tinggi ketika melihat seseorang katanya sekarang mau ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka lihat Yesus. Karena Yesus begitu luar biasa sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus diharapkan sama seperti Yesus. Dan memang itulah juga yang permintaan Tuhan. Supaya setiap hari kita semakin serupa dengan gambar kaliknya, gambar pencipta kita. Nah saudara, 3 bulan yang lalu, hampir 4 bulan yang lalu saya pernah cerita di sini dan saya pernah sampaikan juga bahwa papa saya kena stroke. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong memulihkan sehingga semuanya tepat pada waktunya. Papa saya tidak kena stroke di daerah di Cirebon tapi pas di Jakarta. Tidak lagi nyetir tapi sedang ada di rumah. Tidak pagi tapi sore stroke-nya nunggu saya datang gitu. Nah setelah saya datang baru stroke-nya datang gitu. Jadi dia sopan juga. Nah kemudian Tuhan bisa buat semuanya begitu tepat pada waktunya, malam itu bisa dirawat. Singkat cerita dia boleh ngalamin pemulihan yang luar biasa. Secara fisik dia ngalamin banyak pemulihan. Tangan kaki yang tadi gak bisa digerakkan sudah bisa digerakkan. Dan saudara di situ komunitas yang saya miliki. Penatua, teman-teman komsel, teman pelayanan, semua datang mendoakan. Termasuk saya sendiri juga mendoakan. Dan namanya saudara kalau orang sudah sakit didoakan, yang penting sembuh, mau doa dalam nama pun pasti diterima. Makanya saudara saya bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan untuk saya berdoa. Di dalam nama Yesus sampai setiap hari berdoa. Makanya papa saya bilang gitu. Suatu ketika waktu itu Kak Seno datang besuk. Kemudian papa saya lagi tidur gitu, didoakan. Kemudian pas habis bangun, papa saya kayaknya gak terlalu tahu gitu. Terus mama bilang, tadi ada pendetanya yang datang gitu. Oh gak tahu saya, yang saya tahu tadi pendeta Bambang udah doain dia bilang. Karena dia tahu saya doain dia terus gitu. Nah saudara dalam perjalanan ini saya melihat bahwa itulah cara Tuhan yang luar biasa. Papa saya mulai mencari tahu gitu. Karena dia mendapat sebuah hikmat ketika dia datang ke tempat ini. Datang di gereja ini dan saya berdoa kalau saudara ingat tentang bagaimana kita mesti fokus melihat Tuhan dan percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia ingat banget itu khotbah. Dan waktu saya tantang terima Yesus dia taruh tangan gitu. Saya pikir yes akhirnya. Kami melakukan perjalanan pulang ke Cirebon dari Jakarta ke Cirebon naik tol Cipali. Saya cerita tentang hati Bapa.
Lalu kemudian papa saya bilang, iya benar sih, memang kita harus lihat Tuhan itu seperti seorang bapak. Sama seperti kamu nih anaknya yang mulia Yesus Kristus, papa nih anaknya yang mulia Kwan Kong Kong Cho. Saya bilang, berarti belum nih. Saya pikir makanya saudara jangan cuma taruh-taruh tangan terus saudara pikir selesai gitu. Kita perlu terus melayani mereka. Dan saudara beberapa waktu kemudian ketika dia ke Jakarta, saya ajak untuk bisa datang ke Komsel. Papa saya mulai terbuka. Kenapa? Karena dalam pikiran dia diberitahu oleh guru spiritualnya bahwa apa yang kamu alami sekarang kalau kamu sakit stroke itu karena karma buruk. Karena kamu selama ini sombong, kamu selama ini gak benar. Nah, saudara di posisi papa saya hari ini saya sakit karena saya menjalani hukuman. Karena karma buruk dan karma baik itu gak bisa jadi satu, itu gak bisa compensate. Ya, karma buruk harus dijalani, karma baik harus dijalani. Jadi berkat keuangan tetap bisa datang, tapi stroke juga bisa datang. Jadi di satu sisi dia kemana-mana, kalau bahasa saya papa kemana-mana nanti bawa surat hukuman. Saya ini terdakwa, saya ini sedang dihukum. Dan saya bilang itulah perbedaannya. Di dalam Tuhan kemana-mana kita bawa surat pengampunan saya bilang. Dan papa saya mulai banyak pengen tahu tentang Tuhan. Dan Tuhan secara luar biasa mengirimkan banyak orang saudara untuk bisa mulai membuat papa saya bisa melihat. Suatu ketika saudara saya minta ketika papa saya sedang di Jakarta, dia pernah saya ajak juga ke Komsel. Saya ajak yang usianya seumuran karena papa saya umur 61, saya ajak ke Komsel tempatnya Pak Yunfi. Dia belum benar-benar percaya gitu, dia masih lagi ngikutin ada orang nyanyi, dia juga gak bisa nyanyi karena belum bisa nyanyi gitu kan. Jadi masih bingung tapi dia datang. Nah besokannya saudara saya ingat 2 hari kemudian kalau gak salah atau minggu depan, hari itu kalau gak salah. Di sekitar tanggal 17-18 Mei akhirnya saya minta Pak Yunfi dan Bu Chen Chen untuk bisa datang. Untuk nengokin gitu. Ngobrol, besok. Dan disinilah saudara indahnya komunitas. Saudara bisa meminta kerjasama dari banyak orang. Ibaratnya kalau saudara mau cetak gol itu striker gak bisa kerja sendiri. Harus ada gelandang yang memberikan assist. Harus ada orang-orang yang memberikan umpan-umpan cantik gitu. Supaya saudara bisa cetak gol. Waktu datang saudara puji Tuhan, papa saya akhirnya mendapat sebuah kesimpulan. Oke deh, saya udah ngerti sekarang. Karena saya sengaja mengundang mereka karena mereka backgroundnya juga 10 tahun yang lalu mereka masih percaya Konghucu. So akhirnya papa saya bilang kesimpulan, oke benar seperti yang kalian bilang. Saat ini saya harus memilih antara 2 pilihan. Kayak judul sinetron ya. Apakah mau ikut yang mulia Yesus Kristus? Papa saya nyebutnya yang mulia Yesus Kristus. Saudara aja kadang-kadang kurang ajar. Nah sisi lain, apakah saya mau memilih mengikuti Kwan Kong Kong Cho? Kenapa? Karena saya waktu ikut juga gak ada yang paksa. Ya udah saya mau berdoa sama Tuhan aja. Kan Yesus anaknya Tuhan, Kwan Kong juga dari Tuhan. Ya sudahlah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Terus dia bilang gini, tapi gimana caranya supaya saya tahu gitu. Kalau Tuhan jawab, saya bilang ya udah papa doa aja nanti Tuhan jawab. Nah besokannya saudara, om tante saya yang ada di gereja Katolik mereka punya persekutuan. Kemudian akhirnya cici sepupu saya ini ajak papa saya untuk doa. Dalam persekutuan itu saudara ada pendoa yang kemudian berdoa buat papa saya. Dan kemudian memberikan gambaran-gambaran, memberikan ayat. Semua ayatnya menurut papa saya ini sekali lagi. Itu pas semua. Jangan khawatir, jangan takut. Pokoknya segala macam. Dia bilang kok bisa ya? Saya bilang kan papa berdoa. Papa bilang Tuhan jawab doa saya. Dan ini Tuhan sedang jawab. Nah, kemudian saudara gak sampai di situ. Besokannya saya minta Pak Yunfi dan Bu Chen Chen datang. Besok dia punya keputusan itu. Dan akhirnya saudara saya pikir ini kayaknya udah kepalang basah ini. Saya merasa memang dari sejak papa saya sakit, saya dapetin satu iman bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup papa saya. Bukan hanya memulihkan fisiknya, tapi memulihkan hati, jiwanya dan bahkan menyelamatkan papa. Cuma saya belum tahu gimana caranya. Jadi satu persatu saudara saya coba cetak gol sendiri gak bisa. Ya, saya panggil gelandang gitu kan. Saya panggil apa itu namanya middle field player kalau bahasa kerennya. Pemain tengah gitu kan. Ko Yunfi dan Si Chen Chen tuh bisa nyetak gol tapi masih tipis gitu, masih ditepis sedikit gitu kan. Ya sudah akhirnya karena saya pikir kebetulan kakak rohani saya salah satu juga yang sering melayani di kita Pak Ahyong dari Jambi sedang ada, saya pikir ini benar juga karena kan Pak Ahyong ini dulu kan juga backgroundnya Konghucu gitu, tampilannya aja kan masih mirip banget sama Jilaihut kan, maksudnya jadi saya bilang ini pas nih saya bilang nih. Dia bisa cerita banyak tentang siapa itu gitu. Yesus gitu dari perspektif. Jadi saya bilang sama papa saya, besok kita makan siang, kita datang ke Kelapa Gading. Kita akan cerita dan saya bilang saya promosi gitu ya. Saya akan mengajak salah satu kakak saya yang juga orang yang dulu sama seperti papa gitu. Ya sudah, akhirnya saya ajaklah makan siang dan sudah disetting ya. Ini ada fotonya. Di makan siang itu saudara saya sengaja minta papa saya untuk bisa duduk di sebelah
Wahyong gitu. Saya abadikan semua momen-momen ini gitu ya, karena ini penting sekali. Nah, kenapa saya bisa mengabadikan ini? Karena saya setting duduknya saya di seberangnya. Sehingga saya bisa mengamati apa yang terjadi. Nah, sudah begitu papa saya datang duduk, dia langsung menanyakan, kenapa kamu dulu bisa percaya? Kamu juga dulu kan sama kan, ada Dewi Kwan Im, ada Kwan Kong dan segala macam gitu. Dan kemudian Ko Ahyong mulai menjelaskan, pertanyaan demi pertanyaan dijelaskan. Sampai akhirnya saudara, papa saya bilang gini, tapi kan, nah ini pembelajaran baik buat kita nih ketika kita melayani, kita perlu peka sama suara Tuhan. Kita perlu minta hikmat Tuhan bagaimana berbicara kepada orang-orang ini supaya mereka mengerti. Jadi kemudian papa saya bilang, tapi kan saya gak pernah dipaksa. Waktu saya ikut sebelumnya kan saya ikut sendiri. Masa sekarang saya tinggalin, gak etis sekali. Nah jadi kemudian Ko Ahyong bilang gini Om, katakanlah Om ini punya pinjaman kredit. Ya, katakanlah 2M di bank Pan-In misalnya gitu ya. Kemudian bunganya 2% gitu. Nah lalu sudah bertahun-tahun dijalani bayar bunga, tiba-tiba BCA datang. Terus dia bilang gini, Pak, kami lagi promo bunga 0,99%. Bapak mau gak pindahin ke kami? Terus kan papa saya pasti nanya apa? Utang saya gimana di Lipo? Lu bayarin dulu gak? Terus BCA bilang, tenang aja Pak, beres. Pokoknya Pan-In gua yang urus. Bunganya sekarang jadi ringan, utang lu gua lunasin. Gua yang tanggung utang lu pindah ke gua. Sekarang bunga lu kecil. Itulah yang Yesus lakukan Om. Om selama ini dapat sebuah posisi bunganya berat, hukumannya berat. Sekarang ada Yesus bilang gini, itu dewa-dewi gua yang beresin. Gua yang tanggung. Sekarang gua yang mati buat lu, gua beresin. Lu sekarang ikut gua, mau apa enggak? Dan disitulah Bapak saya bilang, pertanyaan kedua. Tapi kan itu katanya. Katanya kan Yesus menyelamatkan katanya. Terus saya bilang, kan Papa tadi bilang sendiri, kalau Papa ikut di sini, Papa punya karma buruk, bahkan setelah meninggal pun ada berpuluh ribu tahun akan tinggal dalam siksaan gitu. Gampang banget dong kalau jadi orang Kristen, enak sekali. Percaya Yesus aja, terus habis itu dosa diampunin. Makanya semua orang mau jadi orang Kristen. Suatu ketika, ini ilustrasi kedua. Ada seorang jenderal di Rusia yang sedang ada di medan perang dan ketika lagi berperang dia titip pesan sama semua pasukannya. Kita nih makanan sedikit, kita lagi dalam kondisi perang. Jadi semua orang makan harus dibatasi, satu piring. Semua yang makan lebih dari itu akan dihukum cambuk 20 kali supaya orang pada takut. Besoknya tangkap ada satu prajurit saudara. Akhirnya sesuai hukum harus ditegakkan, dia dipecut 20 kali dicambuk. Lalu besoknya lagi saudara, apa yang terjadi? Ada satu lagi orang yang melanggar. Dan saudara fokus sama suara saya. Nah, yang kedua saudara akhirnya ada satu orang lagi dibawa ke hadapan jenderal itu dan dibilang, ini orang juga makan lagi. Lalu jenderal bilang, hukuman harus ditegakkan. Kemudian dilihat ternyata yang melanggar kali ini adalah ibu atau mama dari jenderal itu sendiri yang umurnya sudah tua. Jadi kita tahu pasti kalau dia dicambuk 20 kali pasti gak kuat. Lalu jenderal bilang, gak bisa, hukuman harus tetap ditegakkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jenderal itu copot baju perangnya, dia berlutut di samping ibunya, dia kata cambuk saya 20 kali. Kenapa? Karena ibu saya tidak akan mampu menahan ini. Saya yang menggantikan, karena hukum harus ditegakkan tapi biar saya yang menanggung buat ibu saya. Itulah Om yang Yesus lakukan buat Om. Ketika kita sebagai orang yang berdosa, kita harus terima hukuman kata firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Tuhan tahu kalau saudara dan saya yang menanggung hukuman itu kita gak akan sanggup. Kita pasti gagal dan kita pasti masuk ke dalam maut. Makanya Yesus bilang aku aja yang gantiin. Hukuman ditegakkan, hukuman harus diberikan, tapi penebusan aku lakukan. Aku yang tanggung buat kamu. Sekarang kamu gak usah. Jadi papa saya bilang, saya teguhkan lagi sih, kan ibaratnya ini udah serbuan smash, cepret, saya tambahin satu lagi. Saya bilang, ingat Pak, masih ada berpuluh ribu tahun. Papa kayak gitu. Di sini ada pengampunan. Paling tidak Yesus menjamin memberikan keselamatan dan pengampunan. Papa pilih yang mana? Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Yesus yang sudah menanggung buat. Dan ternyata itu ayat yang Tuhan pakai. Jadi coming out of nowhere tiba-tiba sudah di meja makan itu. Papa saya kemudian bilang, ya udahlah. Papa pilih yang aman aja.
Papa pilih ikut Yesus gitu. Dan di meja makan itu saudara, saya sendiri sebenarnya masih bertanya-tanya, bener gak nih ya? So akhirnya papa saya diajak untuk bisa ke rumah, dilayani lebih jauh. Dan karena papa saya tuh dulu kalau ikut dari sebelumnya, terus pindah gitu ya, itu ada upacara perpindahan gitu. Permisi sama yang sebelumnya, masuk ke yang baru. Jadi sekarang kita harus bikin upacara lagi. Meninggalkan Kuan Kong, masuk kepada Yesus. Ya sudah akhirnya di rumah, papa saya dituntun untuk terima Yesus. Meninggalkan apa yang sebelumnya dan percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada videonya saya rekam waktu itu bagaimana papa saya kemudian menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Ya, nggak usah tunggu saya ngomong play aja langsung. Oke, suaranya. Lindungi, ambil alih, berkati, mulai saat ini, dikuduskan, ditahirkan dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Terakhir saya menyerahkan badan saya, tubuh saya. Terakhir saya menyerahkan tubuh saya. Beri saya kesehatan, kekuatan, supaya saya sembuh total. Tidak ada penghukuman dalam Tuhan. Saya tidak harus melewati semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, saya klaim janji firman Tuhan. Klaim janji firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang pertama. Tidak ada penghukuman dalam Kristus. Maka mulai hari ini saya percaya saya tidak akan dihukum. Dosa saya diampuni. Oleh karena Yesus sudah menggenapi. Yesus sudah menggenapi ketidakmampuan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Jadilah itu momen ketika papa saya kemudian menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Setelah itu papa saya juga didoakan untuk pelepasan gitu ya. Ini nggak perlu. Dan dia putus hubungan. Dia bilang saya mulai hari ini saya mengikut Yesus. Saya putus hubungan dengan Kuan Kong. Dan kemudian saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Yang punya rumah sudah mengusir saudara. Makanya tidak ada satupun kuasa yang bisa tinggal. Dan mama saya memang sejak dulu memang sudah ikut gereja. Cuman karena begitu mengasihi mama saya sehingga dia mengikuti apa yang papa saya percaya. Jadi hari itu saudara mama saya kembali meneguhkan kembali imannya. Dan dia kembali kepada iman yang semula percaya kepada Yesus. Dan di momen ini saudara dia juga berdoa dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Jadi menarik sekali saudara waktu tadi di persekutuan doa yang saya bilang. Mama saya dapat penglihatan. Dia lagi pegang sebuah kartu dan tiba-tiba ada anak kecil datang rebut kartunya. Lalu pendoa ini bilang gini. Saya rasa Tuhan mau bicara gini. Tante itu punya kartu keselamatan sudah. Kan mama saya sudah mengikuti Yesus dari dulu. Tapi ada anak kecil, yaitu papa saya, yang belum kenal Tuhan, bayi yang maksudnya nggak ngerti apa-apa, datang rebut kartu itu. Dan kemudian dia pergi, sehingga mama saya kehilangan itu. Dan di situ papa saya bilang gini, ternyata ya katanya, tiang keselamatan atas keluarga kita ini sudah ada di tangan mama. Tapi gara-gara papa, mama jadi akhirnya pindah gitu. Dan di sini mama saya kemudian juga didoakan, kemudian dia juga akhirnya menyerahkan hidupnya sama Tuhan, ya. Itu di belakang itu istri Pak Hyong, Ibu Yuli. Menjadi anak. Dan kemudian saudara, saya menetapkan hati. Setelah itu ada satu yang menarik. Ada satu video, karena papa saya bilang gini, ini cukup di post. Papa saya bilang gini, tapi aku pengen ngerasain sesuatu. Kan biasa ya, orang dari latar belakang, sama kayak saya dulu. Kalau saya percaya Tuhan hadir tuh, ada yang mesti dirasa-rasa gitu. Apa gitu. Ada yang ngalir-ngalir, ada yang berdiri-berdiri bulu kuduknya, apalah gitu ya. Jadi papa saya bilang, saya pengen ada yang rasa-rasa gitu. Dan akhirnya Pak Hyong bilang maksudnya, saya juga dapetin nih Tuhan pengen om mengalami sesuatu. Video yang setelah ini. Jadi kemudian akhirnya, di play aja. Akhirnya papa saya kemudian
Di dalam didoakan nama gitu. Saya Yesus, sudah tahan di belakang aku karena papa saya lepaskan cukup berat. pengurapan itu Dan dalam nama dan Yesus, kemudian kita mengalir sudah sediakan masuk di bantal tubuhnya. supaya Terima. dia boleh ngalamin Terima kuasa dalam nama Tuhan. Yesus. Bahasa Ya. Inggrisnya tuh rest in spirit. Jadi dia boleh beristirahat, boleh tenang, boleh tidur dalam kuasa Roh Kudus gitu. Kita sering bilang kalau orang didoakan, dia diliputi kuasa Tuhan sehingga dia bisa rebah, Aku lepaskan dia bisa pengurapan itu. Dalam tenang nama di dalam Yesus. hadirat Terima. Tuhan. Ya. Saya secara pribadi sampai berpikir, Yes. kayaknya Yes, susah nih yes. gitu ya. Terima. Tapi ya memang saya percaya buat Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi saudara, papa saya benar-benar waktu itu ngalamin. Dan saya kan melihat sendiri, dia tidak didorong, dia tidak apa gitu ya. Jadi benar-benar dia ngalamin ada satu kuasa yang menjamah dia gitu. Urapan Allah terus, ya, terus. Minum, terima. Roh Kudus terus masuk, mengalir, terus mengalir di hatinya, di pikirannya. Om gak usah berusaha lakukan apa-apa. Om Jadi cukup papa saya ini terima. punya banyak logika ya, Terima. sama seperti anaknya lah, gak beda jauh. Gak usah takut Makanya jatuh. saya ngerti sekali Tenang apa yang aja. papa saya sedang Ada hadapi hari bentang ini. di belakang, Ya, buah kan Om gak jauh terima dari aja. pohonnya. Sekarang 1, 2, 3 aku lepaskan pengurapan Allah. Terima, ya terima dalam nama Yesus. Terima Dan terus. Yang menarik Terus. adalah saudara, Dalam papa saya nama bukan Yesus. hanya rebah, Terus, jangan selama buru-buru setengah jam bangun. dia tertidur. Masuk dalam nama Yesus Tenang ke dalam sekali. urapan Allah. Bahkan yang luar biasa Tuhan, dia aku pakai ngorok berdoa lagi, jadi bahwa hamba-Mu pules sekali ini karena dia susah untuk tidur kan belakangan. Jadi saya mengalami percaya Tuhan, berjumpa Tuhan dengan Tuhan memberikan Yesus secara sebuah- pribadi memberikan di sebuah alam roh. jawaban buat papa saya, Bahwa dia dan di situ dia lebih boleh dalam berikan damai sejahtera, mengerti gitu berikan bahwa ada Tuhan yang sukacita. hadir. Pengurapan Jadi Allah luar terus biasa. mengalir, memenuhi hidupnya. Gak usah Supaya sampai selesai. Kalau pengalaman sudah mulai pribadi. ngomong berarti videonya dimatikan saja. Ya, ini PKS baru kita nih kurang paham nih. Ya, jadi maksud saya di situ saya ngelihat bahwa Tuhan tuh ajaib sekali. Persis seperti saya dulu banyak pertanyaan, cuma bedanya saya nggak nanya ngomong, papa saya nanya gitu. Papa saya tuh cerdas sekali, nggak heran lah anaknya kayak gini. Nah kemudian dari sisi apa yang saya ngeliat Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Dia menjawab dengan cara yang ajaib. Sehingga saya bisa lihat bahwa papa saya bisa bilang bahwa ya mulai sekarang papa ikut Yesus. Saya sampai berpikir, ini orang bener gak sih gitu. Saya sampai masih terkaget-kaget. Dan bener aja saudara ketika ngalamin dia percaya Yesus ada banyak masalah terjadi. Saya udah khawatir, ini papa saya akan goyah lagi gak imannya. Ya, saudara kalau banyak ngalamin berkat Tuhan, anugerah Tuhan, saudara mesti bersiap juga. Ya, ada proses Tuhan juga gitu. Kalau saudara lagi banyak melayani orang kemudian dia percaya Yesus, saudara juga perlu terus berdoa bahwa orang ini supaya imannya teguh. Suatu ketika saudara dia ngalamin satu masalah persis di hari kedua. Jadi hari ini terima Yesus besoknya. Itu tanggal 20 Mei tahun 2016. Itu saya catat baik-baik hari kelahiran baru papa saya. Di tanggal 21 Mei saudara ada satu masalah di mana papa saya memang pernah melakukan kesalahan sehingga akhirnya saudara dia harus membayar itu puluhan juta. Dan akhirnya saudara saya telepon papa saya dan papa saya bilang gini, sudahlah Pak. Maksudnya kan memang kita dulu pernah salah tapi kita mau beresin hari ini. Jadi kita percaya kalaupun hari kita harus bayar, kita mau bayar dengan rela dan kita percaya kalau kita hidup benar, kita meresponi dengan benar, Tuhan bisa mengembalikan apa yang hari ini kita harus bayar. Ya saya tulis di grup WhatsApp family gitu ya, papa mama saya bisa WhatsAppan. Jadi kita punya grup WhatsApp. Jadi akhirnya dia balas dan saya tulis gini, gak apa-apa Tuhan pasti kembalikan. Terus dia jawab gitu WhatsAppnya, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Itu bukan amazing lagi, amazing. Buat saya itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Dan itu terus terjadi. Sehingga saya saudara merasa bahwa sama seperti saya butuh komunitas, sama seperti saya butuh pemuritan, papa saya butuh hal yang sama. Makanya waktu papa saya ke Cirebon, saya sudah bilang, papa perlu tertanam punya gereja lokal. Saya tidak berencana untuk membuat papa saya tinggal di Jakarta terus, kan gak mungkin. Kemudian pemuritan jarak jauh sih bisa, tapi kan gak mungkin terus menerus. Jadi saya tanya dan puji Tuhan ada salah satu teman baik papa saya, teman sekolah, ternyata majelis di GSPDI, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia di Cirebon. Nah saya tahu ada banyak dari jemaat kita juga yang ketika dia pulang ke kampungnya juga di sana. Nah banyak juga orang Cirebon yang pindah ke Jakarta kemudian juga akhirnya berjemaat di kita dulu dari sana. Jadi memang gereja ini juga sangat baik dan bisa menjadi tempat untuk bertumbuh. Tidak sempurna tentunya, tapi saya percaya papa saya butuh rumah. Karena sebagai seorang bayi anak rohani dia butuh pertumbuhan. Jadi singkat cerita saudara hari itu saya pulang ke Cirebon dan hari itu saya minta
teman papa saya namanya Pak Widodo ini untuk datang ke rumah. Dan dia datang, kemudian dia ajak juga gembalanya. Puji Tuhan, saudara gembala datang. Jadi saya cerita, saya bilang ya saya cerita backgroundnya seperti apa. Dan akhirnya kami makan malam, ini ada fotonya saya foto juga karena saya mau memastikan supaya papa saya juga ingat gitu. Bahwa ada momen, bukan yang ini ya, ini hamba Tuhan dari Jambi ini. Ya. Nah ini dia, ini fotonya. Jadi gembalanya itu adalah yang menggunakan polo shirt warna biru. Yang di samping ibu yang pakai baju pink gitu ya, yang di belakang itu Pak Paul namanya. Dan saya sudah serahkan lah, saya percaya ini jadi rumah papa. Dan luar biasa, ini malam kami selesai jam 10. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu saya akhirnya bilang sama papa saya, kita mesti bikin beres semuanya karena sudah dipesenin juga. Jadi malam itu kami berdoa sama-sama gandengan tangan dan kami bilang kami serahkan rumah ini, kami serahkan tanah ini, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi papa sebagai pemilik rumah mencabut semua kuasa, mencabut semua apapun yang pernah dibuat dan rumah ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan kemudian keluarlah semua koleksi papa saya. Coba foto berikutnya. Jadi ini udah dikumpulin bertahun-tahun ya ini ya. Jadi yang sebelah kiri itu ada banyak kertas ya, saya juga gak ngerti itu apaan. Kemudian di tengah itu kalau sudah perhatikan itu banyak batu-batu yang macam-macam. Itu kalau dibawa ke toko emas tuh banyak yang mau beli mahal. Sebelah kanan tuh ada pasir, saya juga gak tahu pasir dari mana itu. Tapi yang jelas saudara itu semua kemudian dikumpulkan, saya tanya lagi, ada lagi gak? Ada lagi gak? Terus ada lagi di meja kasir apa semua dikumpulin jadi satu. Kemudian saudara saya bilang, oke, kita mau beresin ya hari ini. Kita patahin kuasanya, kita cabut kuasanya. Sehingga ketika sudah dipatahkan kuasanya dan diusir semua rohnya, ini jadi benda biasa, gak ada artinya. Ya saudara kita juga gak perlu takut karena kita punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi malam itu disaksikan papa saya bakar semua yang kertas dan yang sifatnya bisa dibakar. Yang pasir kemudian nanti papa saya buang ke laut, kemudian yang batu-batuan mau diserahkan kepada mereka yang masih ikut. Karena papa saya sungkan, saya bilang gak apa-apa itu cuma benda biasa, pakai aja. Buat main gundu juga boleh. Nah jadi maksud saya akhirnya apa? Saya berkata bahwa inilah sebuah iman yang bertumbuh gitu. Sekali ikut, dia ikut sungguh-sungguh. Saudara tahu papa saya tuh bangun tiap pagi itu jam 4. Satu ketika dia bangun jam 4, dia berhenti jam 9, 5 jam dia baca Injil Yohanes dari pasal pertama sampai terakhir. Bilang sama kiri kanannya, bertobat ya. Saudara ngerti maksud saya ya? Kita aja saudara suruh baca aja bingung gitu. Tapi papa saya walaupun gak ngerti dia baca. Besoknya akhirnya ada satu foto yang papa saya lagi duduk. Ini jadi dia datang di doa pagi jam 7 pagi. Ikut doa pagi jam 7 pagi dan gembalanya di sebelah ada mama saya kelihatan mukanya sedikit. Gembalanya sedang menyampaikan tentang firman Tuhan. Kebetulan gembalanya menggunakan ayat dari kitab Bilangan. Saya udah stres. Karena Bilangan tuh isinya tuh rumit gitu. Pasukan ini sekian ribu, pasukan ini sekian ribu, sekian ratus. Ada di tempat ini, tempat itu. Saya udah deg-degan, Bapak gue nangkep gak ya gitu. Terus kemudian gembalanya mulai bilang bahwa ini bicara tentang apa? Bahwa hidup kita perlu ada dalam keteraturan. Semua ada aturan mainnya. Kita percaya firman Tuhan menolong kita bukan cuma jadi orang-orang yang bertumbuh tapi semau-maunya sendiri. Pergi naik motor gak pakai helm bilang, darah Yesus sudah menjadi helm saya gitu. Dia bilang gak bisa begitu kata dia. Saya bilang ini benar nih saya bilang. Kemana-mana itu sama kalau saya suka bilang, ngerabas lampu merah bilang gitu. Butakan polisi itu 1 menit gitu. Supaya dia gak lihat, gak bisa. Apa? Kan gembala saya juga, gembala papa saya ini orang Cirebon juga. Terus dia ngomong gitu ya, belum bisa karpet dewek gitu loh. Saya ngerti lah maksudnya. Dia bilang gak bisa semaunya sendiri. Ya, saya baru ngerti ternyata bahasa Jawa dan Jambi ada mirip-miripnya. Dewek itu tuh bahasa Jambi juga saudara ya. Artinya semau, apa dewek itu apa? Sendiri ya. Bahasa Jawa juga sama sendiri. Nah saudara akhirnya papa saya bilang gini. Bener ya, itu papa banget. Papa perlu penundukan diri gitu. Jadi saya pikir-pikir gini, papa sih mau dikhotbahin apa aja dapat terus. Saya jadi mulai berpikir, sebenarnya bukan soal khotbahnya, bukan soal siapa yang khotbah, tapi soal hati yang haus. Bilang sama kiri kanannya, bukan khotbahnya tapi hatimu itu loh. Hatiku itu loh. Yang apakah kita haus dan mau terbuka. Karena papa saya lagi haus mau dikhotbahin Bilangan kayak mau Yohanes kayak apa juga dia dapat terus. Itu namanya haus. Dia selalu dapetin. Dan ternyata besoknya saya udah pulang ke Cirebon, dia ikut lagi doa pagi. Hampir 3 hari berturut-turut dia doa pagi, jam 7 pagi. Kita bikin doa pagi sebulan sekali jam 8 aja jarang banget yang datang. Bilang kiri kanannya bertobat. Nah saudara, apa yang saya mau katakan adalah saya bisa melihat pertumbuhannya luar biasa. Imannya itu bertumbuh di atas kebenaran firman.
Firman Tuhan berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Gak heran dia baca firman, pasti Tuhan beri dia hikmat. Maka kalau saudara ketemu sama papa saya akan bisa bilang ini kalau saudara ngomong-ngomong soal kekhawatiran hidup. Kan ditulis tuh di Yohanes. Burung-burung di udara aja. Gak cari makan, Tuhan bisa kasih makan. Bunga bakung katanya. Gak pernah bisa ngapa-ngapain tapi dikasih baju yang lebih bagus daripada Salomo. Kan kita hidup tuh mesti ada buah-buah roh katanya. Jadi waktu dia ngomong sama gembalanya gitu ya, pendetanya, maksudnya pendeta bilang ini jangan-jangan jadi pendeta nih sebentar lagi. Karena maksud saya memang kehausan itu membuat kita bertumbuh. Kenapa saudara? Karena setiap orang perlu dimuridkan. Makanya Ko Ahyong waktu itu pesan sama saya, mulai hari ini kamu jadi guru spiritualnya. Artinya maksudnya saya walaupun mungkin sebagai anak, tapi saya juga menolong. Mesti sabar saudara kalau orang baru percaya Yesus itu perlu ditolong. Sama kayak bayi gak bisa disuruh makan sendiri gitu, gak bisa. Perlu disuapin pelan-pelan. Tapi saya melihat papa saya punya kerinduan begitu besar. Baca firman gak berhenti. Terus berdoa. Walaupun doanya sopan banget papa saya. Papa saya kan susah buang air besar. Dibilang udah papa lagi di WC doa aja. Gak sopan. Karena dulu kan doa gak boleh salah segala macam. Nah kemarin singkat cerita saudara. Saya waktu di Cirebon papa saya juga nanya. Kemarin tuh ada orang yang katanya waktu denger lagu penyembahan lagu itu tuh kayaknya hatinya tersentuh. Papa pengen tuh. Nah, biasa kan. Kalau baru-baru tuh saya juga gitu. Pokoknya kalau denger lagu apa nangis gitu kan. Tapi lagunya mesti pas. Harus lagu yang itu gitu. Nah jadi akhirnya saya keluarin semua koleksi lagu yang menurut saya bisa cukup menyentuh. Tapi gak ada yang dapet. Nah akhirnya sudahlah saya bukain di YouTube. Dia bisa tonton gitu ya. Termasuk khotbah saya. Jadi papa saya tuh bisa menonton khotbah saya di Jakarta lewat YouTube. Ini zaman modern bro. Nah jadi maksudnya saya makanya izin dulu. Saya bilang papa saya mau tampil video. Saya mau kesaksikan tentang papa. Supaya papa juga tahu. Dan sudahlah, saya bilang berdoa aja, Tuhan nanti bisa jawab. Nah hari Minggu, saudara, minggu lalu berarti, papa saya pas di Jakarta, dia ada di daerah Mangga 2, dia diajak oleh kakak sepupu saya, pergilah dia ke Abalaf Industri. Nah kemudian pas banget kesaksiannya, orang susah buang air besar. Sambil di WC bilang, kuasa Tuhan terlebih besar gitu. Mungkin sambil nyanyi lagu tadi ya, kuasamu terlebih besar gitu kan. Papa saya bilang sambil ketawa nih pada kurang ngajar semua katanya doa nih. Tapi maksudnya dia mulai mengerti bahwa doa itu bukan hanya bicara tentang hormat kepada Tuhan. Tapi ada sebuah hubungan. Terus papa saya bilang gini. Dan kemarin papa nangis. Saya kaget, kenapa nangis? Iya ada lagu, akhirnya saya bilang ada juga lagunya. Apa lagunya? Itu loh yang ada Yesus ini. Terus saya bilang oh saya langsung nangkep. Lagunya ini. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya langsung nangkep. Oh, saya bilang berarti papa ini waktu dengar lagu ini papa ngalamin kasih Tuhan. Papa bisa ngeliat Tuhan tuh jadi bapa yang baik, papa jadi anak. Langsung saya kirimin link YouTube-nya untuk dia bisa tonton. Dan mama saya langsung laporan, nih papa lagi nonton video sambil nyanyi-nyanyi katanya. Berapa banyak yang masih penyembahan hari ini. Saudara saya ngeliat bahwa kekuatan sebuah komunitas, ibaratnya gini loh, saya coba nyetak gol gak bisa. Saya panggil pemain baru gitu kan, masuk ke lapangan, coba cetak belum bisa. Akhirnya dapat anugerah lah. Striker Julius Ahyong masuk, dan masuk gol. Tapi kami happy karena sebagai satu tim kami memenangkan pertandingan. Karena kami percaya itulah kuasa kesepakatan. Ketika kita bersepakat bersama-sama maka Tuhan menjawab. Dan bahkan dalam sebuah situasi yang kelihatannya musibah yaitu stroke Tuhan bisa bekerja. Makanya saudara hari ini saya mau kuatkan kita semua. Kalau kita hari ini hidup dalam komunitas mari bawa doamu. Karena siapapun katanya 2 orang bersepakat minta apapun juga. Bapamu yang di surga akan mengabulkannya. Saudara punya orang-orang terdekat yang belum kenal Tuhan. Jangan berhenti berharap. Terus berdoa. Tidak ada yang mustahil. Sekalipun kelihatannya mustahil. Ya mah? Kita percaya. Ini saya menguatkan iman saya sekaligus menguatkan iman mama mertua saya. Ya, supaya papa mertua saya juga bisa dimenangkan. Dalam nama Yesus. Dan siapapun saudara. Kakakmu, adikmu, temanmu, sahabatmu, mertuamu, menantumu, dan segala macam. Saudara jangan berhenti berharap. Papa saya 61 tahun. Mama dia Pak Yunfi 82 tahun. Kita gak pernah tahu kapanpun. Tuhan bisa selamatkan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Dan saudara yang kedua jadi teladan.
ini yang saya sadari ketika papa saya ngomong gini. Bener juga ya kalau dilihat-lihat papa tuh lihat guru spiritual papa tuh mukanya kusut gitu. Kayaknya apa sih complicated gitu loh. Kayaknya suram gitu. Tapi kalau papa lihat ya orang Kristen kayak Pak Widodo itu teman papa kan kayaknya santai aja hidupnya gitu. Enjoy, bukannya gak ada masalah. Terus dia lihat mukanya Pak Yunfi sama Ibu Cencen gitu. Apa ini karena banyak duit atau apa gitu ya. Tapi maksudnya papa saya bilang tapi kok mereka bisa santai pelayanan datang gitu. Enjoy life gitu. Nah terus ini yang paling penting. Dan papa lihat hidup kalian. Ini yang saya mau bilang saudara. Gak ada yang memenangkan orang lebih dahsyat daripada hidupmu. Apa yang mengalahkan dunia? Kesaksian kita. Nah, itulah hidup kita yang seperti suratan terbuka itu. Orang bisa melihat ada Yesus yang hidup dalam hidup kita. Memang betul manusia bisa mengecewakan. Tapi paling tidak saudara sebagai orang percaya mau gak kita punya respon yang benar gitu. Saya dari dulu gak pernah memaksa orang tua saya atau siapapun untuk percaya Yesus. Tapi yang saya percaya adalah saya bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Saya masih lemah. Saya bisa salah, saya bisa berdosa, saya bisa jatuh. Tapi paling tidak saya bisa menunjukkan bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan sehingga kalau kita jatuh gak sampai tergeletak. 7 kali kita jatuh kita bangkit kembali. Kalaupun hari ini kita dalam pencobaan, ketika kita dicobai, Allah setia, dia memberi kita jalan keluar. Dan dia bisa melihat itu dan dia berkata, iya sih papa lihat itu. Jadi tanpa saudara sadar, orang tuh melihat hidup saudara. Dan inilah yang membuat kita perlu gak bisa sendiri. Saudara kemana-mana sendiri, gak kuat saudara. Kita perlu ada dalam komunitas. Kita perlu bersama-sama saling menguat, saling menopang. Bersama-sama kita saling melayani. Saya mungkin dapat anugerah Tuhan melayani keluarga Pak Yunfi. 3-tiganya sudah dibaptis. Tapi sebaliknya saudara mereka melayani papa saya, mama saya ketika mereka datang dan membesuk. Jadi gak ada yang namanya saudara kita tuh bisa mengerjakan semua sendiri. Kita percaya kuasa komunitas masih terjadi. Itu sebabnya saya pun menaruh papa saya supaya dia punya rumah, punya komunitas. Bahkan dimuridkan. Dia bisa ikut komsel juga di sana. Bisa ikut ibadah di sana, doa pagi. Dan dia boleh bertumbuh karena ada yang memuridkan. Dan saya titip pesan tolong muridkan papa saya. Karena saya gak bisa ada di sana. Saya pun dimuridkan, saya pun tinggal dalam komunitas. Karena saudara pada akhirnya gak ada satupun di antara kita yang bisa survive sendirian. Setiap kita butuh ada dalam komunitas, setiap kita butuh dalam pemuridan. Dan saya selalu berkata hari ini gini, saudara mau sontoloyo kayak apapun, mau semprul kayak apapun, saya selalu kalau saya percaya saudara percaya Yesus, saya percaya saudara pasti berubah dan bertumbuh. Orang mau datang bawa ini yang satu ini nih susah banget, nggak apa-apa. Kita percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kan Tuhan bilang kalau sekali ditaruh benih ilahi maka dia akan bertumbuh. Pasti jadi kalau dia percaya Yesus. Nah bagaimana kalau belum percaya? Pegang aja janji Tuhan. Satu orang diselamatkan seisi rumah diselamatkan. Amin Tuhan saya percaya. Jadi satu persatu kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Apa yang manusia gak pernah pikir, gak pernah lihat, gak pernah dengar. Itu yang memang Tuhan kasih. Makanya semakin sulit semakin itu mungkin buat Tuhan. Karena kalau semakin itu mungkin semakin kita gak perlu kuasa Tuhan. Jadi saudara, siang ini saya mau mengajak saudara, mari kita praktek sepakat sama-sama siang ini. Mari kita praktek, kita hidup dalam komunitas sama-sama. Karena kita percaya saudara, kita hanya bisa bertahan kalau kita tidak sendirian.